lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Hari-hari ini kita masih diharapkan masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 ya. Hari ini kita baca di pemberitaan di Detik.com ya, bahwa ahli virus di Wuhan itu sudah mendeklar bahwa kita harus bisa selalu siap untuk hidup berdampingan dengan virus ini, Pak. Karena pandemi ini kelihatannya masih akan panjang dan varian-varian baru juga, katanya strain-strain baru juga muncul ya, karena virus ini bermutasi gitu ya. Tapi ini bukan buat nakutin ya, kita harus optimis, ya kan Pak? Betul. Dan yakinlah bahwa ujian yang seperti ini nggak sekali ini aja gitu. Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, banyak ujian yang lebih dahsyat lagi. Tetapi kita bisa tahu sampai sekarang sustainability, eksistensi manusia tetap ada. Jadi manusia memang Allah ciptakan sebagai makhluk terunggul di bumi ini. Ya, gitu. Jadi ada kabar baiknya juga yang dari ahli Wuhan ini menyatakan bahwa strain apapun yang muncul itu masih bisa diatasi dengan memakai masker dan menjaga jarak, gitu kan? Kemudian diharapkan juga penelitian-penelitian terus berlanjut dan bisa menemukan obat virus ini atau obat yang bisa mengobati COVID-19 ini. Jadi masih ada harapan aja, walaupun masih dalam terowongan gelap kita, titik terangnya masih ada, kelihatan udah jauh ya. Gimana Pak? Ya, kita harus optimis karena optimisme lah yang menjaga sustainability atau kesintasan peradaban manusia itu ada sampai saat ini. Kalau tidak ada optimis yang dipelihara, barangkali kita sama dengan dinosaurus, sudah lama punah. Begitu ya. Lama punah, betul. Ini masih terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung di Tokyo ya, mengenai Olimpiade ya Bang ya. Kita mungkin Olimpiade ini nggak Olimpiade yang tertunda, harusnya tahun lalu ya, tapi sekarang tetap dilaksanakan walaupun tanpa ada penonton. Ya, rata-rata pertandingan dilaksanakan tanpa penonton. Ini tentu saja bertolak belakang dengan euforia yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Eropa misalnya ya. Di Eropa betapa pesta pora mereka tanpa masker ya, menyaksikan sepak bola Piala Eropa. Tapi hari-hari terakhir ini sudah mulai menciut kembali nyalinya orang-orang ini kan gitu ya. Termasuk di Cina sendiri yang sudah declare sudah bebas COVID, ternyata di kota-kota besarnya Beijing dan sebagainya itu sudah mulai lagi melakukan lockdown. Nah, mungkin apa yang kita bisa lihat dari sisi atau angle yang lain mengenai Olimpiade ini dalam peradaban manusia ini? Apa yang bisa kita lihat sisi-sisi yang lainnya dari Olimpiade ini, Bang? Ya, jadi begini, Bung Jala, kalau kita dalami sebenarnya esensi dari olahraga itu kan bagian dari cara manusia untuk memaksimumkan performanya, baik itu dari sisi kebugarannya maupun dari sisi daya tahannya gitu ya. Kalau kita ya mungkin pada awal-awal mula peradaban manusia ini kan tantangan hidupnya jauh lebih dahsyat dibanding kita saat ini ya. Kita tahu di zaman batu itu manusia hidup di gua dan segala macam untuk berlindung dari segala ancaman yang ada di luar sana. Dan dengan berlalunya waktu mereka mempelajari behavior atau keadaan-keadaan di alam sekitarnya sehingga mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Barangkali ini awal sejarah olahraga itu bukan untuk perlombaan seperti yang kita lihat sekarang ini gitu ya. Mungkin awal-awal dulu itu bagian dari cara satu komunitas untuk menyeleksi siapa yang paling tepat untuk melakukan apa gitu. Misalnya katakanlah dalam satu komunitas dia butuh orang yang larinya cepat agar dia lebih cepat mendapatkan satu makanan dan cepat kembali ke gua tempat perlindungan. Maka diseleksilah siapa yang paling cepat di antara komunitas tersebut. Lalu ada lagi mungkin siapa yang paling jitu lemparannya atau panahannya gitu ya. Diseleksilah gitu. Jadi tujuan awalnya menurut peradaban awal, ini analisa jelata saja ya, itu lebih kepada untuk kepentingan kelompok. Jadi bukan sifatnya itu bagian dari perlombaan yang saling menaklukkan, mengalahkan. Ya, itu awal peradaban gitu ya. Lalu barangkali setelah peradaban maju lagi nih barangkali ya, setelah mulai ada katakanlah
penguasa-penguasa yang lebih luas lagi masanya, lebih heterogen lagi kelompok etnisnya. Mereka butuh satu alat atau tool untuk mendatangkan kebanggaan kelompok. Jadi tujuannya berubah nih, yang tadinya mungkin untuk menempatkan siapa yang di tempat yang paling tepat gitu ya, mencari orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat, sekarang menjadi alat untuk pemersatu gitu ya. Alat untuk pemersatu dan alat juga untuk memicu atau mengajak rakyatnya atau masyarakatnya supaya melakukan olahraga agar tubuhnya sehat dan segala macam. Itu dalam olahraga sampai saat ini, meski tujuan awal bergeser, yang tadinya dari siapa yang melakukan apa ya, sekarang menjadi sesuatu yang untuk kebugaran, oke lah, sebagai makhluk sosial, itu tetap ada manfaatnya. Tetapi perlombaan dalam bidang olahraga ini, kalau kita lihat, itu istilahnya tuh bermutasi ya, ke perlombaan di bidang-bidang lainnya ya. Di bidang-bidang lainnya mulai dari skala personal, keinginan untuk saling mengalahkan, untuk saling berada di atas gitu ya, itu kayaknya menular gitu. Ambil contoh misalnya, soal orang membeli katakanlah sepatu, tidak cukup hanya sebagai alat pelindung kaki saja. Tapi orang memulai, kalau aku pakai ini kira-kira pantas nggak? Nah, soal pantas itu dia kaitkan dengan temannya, dengan kelompok pergaulannya gitu. Orang mau membeli baju tidak hanya sebatas baju untuk katakanlah menjaga tubuh gitu, tetapi dia udah mulai mengaitkan apakah aku layak pakai ini, si temanku ini pakai apa gitu ya. Itu kan perlombaan juga jadinya kan. Bahkan untuk memasukkan anak sekolah sekalipun, itu bukan lagi pendekatannya bahwa mana sekolah yang terbaik buat anakku. Lebih banyak pendekatannya itu anak si ini sekolah di sini, masa anakku nggak di sana gitu kan. Jadi ada deviasi dari tujuan perlombaan yang tadinya itu pertama awalnya itu adalah untuk mencari siapa yang paling pas untuk melakukan apa. Kemudian perlombaan itu bergerak lagi untuk mendatangkan satu kebersamaan, kebanggaan, dan menginspirasi masyarakat agar berolahraga. Sekarang dia menular kegiatan-kegiatan lainnya yang sebenarnya kontraproduktif gitu ya. Contoh lain misalnya perkawinan. Perkawinan itu kan substansinya adalah memperjodohkan dua anak manusia, ya kan? Lalu that's all. Dan kita berdoa semoga dia berketurunan yang bisa melanjutkan keberadaban manusia gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang mulai menganggap perkawinan itu bagian dari perlombaan, ya kan? Nah, perlombaan ya kalau si A pestanya begini, si kita harus begini, jangan di bawah. Itulah yang kita lihat, gitu ya. Ya, jadi kembali lagi kita balik dulu ke Olimpiade ya. Olimpiade zaman kuno dengan zaman pertengahan kemudian zaman modern ini memang sudah bergeser banyak ya kan gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin yang di pertandingan itu hanya atletik ya. Atletik ya. Lari, renang, lempar segala macam kan. Tapi di zaman sekarang nih sudah banyak permainan-permainan yang masuk. Artinya untuk melakukan kompetisi-kompetisi ya gitu kan. Nah, ini kompetisi-kompetisi inilah yang juga mengikuti perkembangan zaman kan gitu ya. Kita mulai meluas ke aspek kehidupan lainnya. Ya, kan? Betul. Anak dikompetisikan, beli sepatu dikompetisikan, meskipun tidak formal ya, tapi dalam hati kita kompetisikan sendiri gitu ya. Betul. Selalu apa namanya? Selalu ada pertimbangan di luar substansi kebutuhannya. Betul. Ya? Dan itu bukan hanya orang, kita sendiri juga begitu. Ya kan? Ya. Mungkin sudah kontraknya juga ya. Sudah kontraknya manusia itu untuk selalu berkompetisi. Sebenarnya enggak. Manusia ini kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya apa? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Dia bukan tipikal makhluk yang soliter gitu ya. Nah, makhluk sosial ini kan saling melengkapi gitu ya. Saling mengisi, saling menginspirasi. Yang sifatnya yang build up di kita itu kan kebaikan semua gitu kan. Artinya kita lebih happy, lebih bisa, lebih survive kalau hidup berdampingan. Jadi sebenarnya karena kita makhluk sosial, perilaku asosial tentu bukan bagian dari sesuatu yang ditanamkan atau tertanam dalam karakter kita. Gitu, Bung Jela.
Tapi dari sisi lain bisa kita lihat juga bahwa suatu kompetisi yang sehat ya itu akan memunculkan kebaikan lebih untuk kehidupan yang lebih baik lagi ya, gitu kan. Jadi kompetisi ini juga nggak semuanya negatif kan. Kalau memang sehat, bertarung dengan sehat, sehingga tercapai target-target makin tinggi, akhirnya kan itu membuat standar kehidupan makin tinggi gitu kan. Tapi yang kita lihat lagi di dalam kejuaraan Olimpiade segala macam ini ya, ini memang sudah menjadi ajang pertarungan antar bangsa. Jadi yang dilihat siapa yang memperoleh medali emas terbanyak dan banyak-banyaknya itu adalah yang bangsa yang super gitu kan ya. Nah ini mungkin kita juga bahwa ini kita nggak bisa kita hindari bahwa terjadi kompetisi menunjukkan siapa sih di dunia ini yang merupakan bangsa yang super, yang hebat dan sebagainya. Tapi untuk bangsa-bangsa yang baru mulai ya dapat medali 1, 2, 3 juga ada cukup, karena banyak juga bangsa-bangsa atau negara yang tidak memperoleh medali atau 0 kan gitu Pak. Gini Bung Jala, sebenarnya fitrahnya yang ada di hati manusia ini adalah menang-menang sebenarnya, bukan menang kalah. Jadi kompetisi itu kan adalah perlombaan menang kalah gitu ya. Padahal naturalnya, basicnya yang ada di hati kita itu adalah menang-menang gitu ya. Jadi sepanjang pendekatan menang kalah dalam kehidupan ini, maka ketidakadilan ini akan selalu terjadi. Katakanlah begini, kita ambil yang paling simpel saja. Kita butuh makan 3 kali sehari. Ini kita bicara soal makan. Ada orang yang jangankan 3, sekali aja susah. Tetapi di sisi lain ada orang yang jangankan 3 kali sehari, 3 turunan, timbunan makanannya cukup gitu. Jadi artinya, kenapa ada yang gitu? Karena yang menang kalah itu. Menang kalah lah yang diaplikasikan dalam kehidupan. Baik itu dalam, katakanlah olahraga, dalam perekonomian, ya kan? Dalam politik, dalam segala aspek kehidupan. Padahal naturalnya kita itulah menang-menang gitu. Jadi bagaimana merubah pikiran kita, menang-menang, itu kan everybody happy gitu ya. Tetapi ya itu tadi, begitu keringat dikonversikan dalam bentuk uang, permainan menang kalah itu tidak bisa kita hentikan lagi gitu ya. Karena orang akan merasa secure, akan merasa aman kalau timbunan makanannya itu banyak sekali dan tanpa unlimited tahun kalau perlu dia timbun seluruh makanan yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi orang merasa secure kalau dia keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang itu ya secara ekonomi dia berkelimpahan, secara sosial dia katakanlah dikenal segala macam gitu ya. Jadi kita diracuni oleh perubahan mindset gitu. Harusnya menang-menang, tetapi kita jadikan sekarang mindset kita menang kalah. Maka beginilah banyak masalah. Gitu Bu. Ya, oke. Jadi kita harus selalu bicara win-win ya, win-win. Jadi nggak ada yang kalah. Nah, tadi kembali dengan masalah kompetisi, bahwa kita buat kompetisi yang sehat, ya, yang fair dan sebagainya untuk mencapai standar yang lebih tinggi lagi. Hanya juga untuk menang bersama-sama menang gitu kan. Tapi yang kembali di bawah kompetisi itu kita kembalikan ke awal mula peradaban. Itu tak lebih tak kurang untuk menyaring siapa yang paling tepat untuk melakukan apa. Ya kan? Kalau dia larinya kencang, ya bolehlah dia bisa mengalahkan binatang buas. Oke, dia kita tugaskan untuk itu. Kalau dia jago memanah, oke, dia bisa nih untuk menembak rusa atau apa untuk jadi bahan makanan kita. Begitu, lebih kurang begitu gitu. Kita kembalikan ke filosofi awalnya gitu. Bahwa kompetisi ada, tetapi tujuannya bukan untuk menang kalah, tujuannya adalah untuk mencari orang yang pas untuk melakukan pekerjaan yang tepat atau yang pas buat dia. Begitu. Jadi mungkin kita coba untuk mengingatkan siapapun, termasuk diri kita, bahwa kompetisi ataupun keserakahan ini kalau diikutin tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Padahal nanti di akhirnya semua akan menjadi zero alias nol ya. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Jadi janganlah terlalu diumbar. Ingat bahwa semua nanti akan kembali kepada titik nol. Saya kira mungkin itu kan bisa kita mengenai Olimpiade dan kalau ini dulu mengenai COVID-19 dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat ya kepada sobat Kicau Cerata yang masih setia mengikuti channel ini. Dan jangan lupa tetap subscribe, share, dan komen supaya kita makin semangat untuk menyampaikan ide-ide yang mungkin bisa bermanfaat. Demikian Pak.
Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.